Halo Gemini, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja hari ini ya. Amin. Oke, kita reading untuk minggu kedua bulan Juli. Kita lihat gimana sih situasi uh, umum kamu. Ambil yang menurut kamu cocok aja dan lepaskan sisanya, oke? So, oke, untuk zodiak Gemini. Kita mulai dari sini. Kalau yang aku lihat ya, minggu ini semesta itu seperti sedang mendorong kamu untuk mengakhiri sesuatu yang selama ini justru menghambat langkah kamu. So, mungkin ada satu fase yang memang sudah selesai, bisa berupa kebiasaan, pola pikir, hubungan, atau situasi yang sudah tidak lagi membawa pertumbuhan ya. Dan aku lihat di sini guys, yang paling menghambat kamu saat ini tuh bukanlah keadaan, melainkan rasa takut dan keraguan kamu sendiri. Kamu mungkin tuh merasa seolah tidak memiliki pilihan. Padahal sebenarnya jalan keluar itu sudah ada. Hanya aja kamu tuh belum berani mengambil langkah pertama. Dan aku lihat minggu ini tuh ada momen untuk melepaskan masa lalu ya. Dan mungkin berhenti membatasi diri dengan pikiran-pikiran negatif. Saat kamu tuh berani berubah, pintu-pintu baru itu akan mulai terbuka ya. Jadi kayak yang terjadi di minggu ini, kamu bakal ngakhirin satu fase yang paling penting dalam hidup, atau kamu melepaskan seseorang atau situasi yang sudah tidak sejalan. Mungkin kamu tuh agak merasa ragu juga ya, dan takut dalam mengambil keputusan. Atau malah kamu menyadari bahwa selama ini diri kamu tuh yang paling menahan langkah kamu gitu loh. Jadi buat Gemini, jangan takut mengakhiri sesuatu yang memang sudah selesai, karena setiap akhir itu bukanlah kegagalan ya, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Jadi lepaskan rasa takut kamu, karena kebebasan itu dimulai saat kamu berani untuk melangkah. Oke? Lalu, di sini kalau untuk pekerjaan ya guys, aku tuh melihat banyak banget peluang itu mulai bermunculan di hadapan kamu. Jadi kayak kamu tuh mungkin akan dihadapkan pada beberapa pilihan, ide, atau tawaran yang cukup menarik. Namun tidak semuanya tuh akan memberikan hasil yang benar-benar baik. Sehingga kamu tuh perlu lebih selektif sebelum mengambil keputusan gitu. Dan mungkin di sini ada keinginan kamu dalam pekerjaan tuh berpotensi tercapai ya. Mungkin target yang selama ini kamu impikan itu mulai mendekati kenyataan, asalkan kamu bisa fokus pada satu tujuan dan tidak mudah terdistraksi oleh terlalu banyak pilihan ya. Jadi kayak yang terjadi di minggu-minggu ini tuh kayak ada beberapa peluang atau tawaran kerjaan, atau kamu muncul ide-ide baru yang berpotensi membawa perkembangan, atau target keinginan dalam karir itu mulai terwujud. Tapi ya perlu berhati-hati ya agar tidak salah memilih arah. Jadi tidak semua peluang harus diambil. Pilih yang benar-benar sejalan dengan tujuan kamu. Ketika kamu fokus pada satu langkah yang tepat, hasil yang memuaskan itu akan lebih mudah kamu raih. Oke, untuk keuangan ya guys, di sini aku melihat minggu ini itu menjadi fase yang cukup menentukan. Jadi kayak ini tuh nunjukin bahwa sebenarnya kamu tuh memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang rezeki baru. Bisa melalui ide, usaha, pekerjaan sampingan, atau memanfaatkan keterampilan yang selama ini kamu miliki.
Nah, bisa aja kayak muncul pengeluaran mendadak atau perubahan yang tidak kamu perkirakan ya. Misalnya kayak ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi, kayak ada perubahan pemasukan atau rencana keuangan yang harus disusun ulang. Jadi meskipun terlihat mengejutkan, perubahan ini tuh kayak bukan untuk membuat kamu terpuruk ya. Justru semesta itu sedang mendorong kamu agar lebih cermat mengatur keuangan dan berani mencari cara baru untuk meningkatkan penghasilan. Ya, jadi minggu-minggu ini kayak muncul peluang mendapatkan pemasukan baru, kayak ada pengeluaran mendadak yang tidak direncanakan gitu ya. Atau mungkin harus mengubah strategi dalam mengelola keuangan. Jadi jangan panik ketika ada perubahan dalam kondisi finansial kamu. Kamu tuh memiliki kemampuan untuk bangkit dan menciptakan ulang yang lebih besar. Terkadang ya, perubahan yang tiba-tiba itu justru menjadi awal dari datangnya rezeki yang lebih baik. Oke? Okay? So, rezeki tidak selalu datang dengan jalan yang sudah kamu rencanakan. Jadi tetap tenang, manfaatkan kemampuan kamu dan percaya bahwa setiap perubahan itu sedang membuka pintu menuju kesempatan yang lebih besar, ya. Kita lihat untuk asmara ya, guys. Untuk asmara, yang single dulu ya. Buat yang lagi single nih, aku ngelihat saat ini kamu tuh kayak sedang lebih menjaga hati ya, kayak nunjukin bahwa kamu tuh tidak ingin sembarangan membuka perasaan kepada orang baru gitu. Mungkin pengalaman di masa lalu ya yang membuat kamu tuh berhati-hati. So, pastinya hati-hatinya tuh dalam memilih siapa yang layak masuk ke dalam hidup kamu di kedepannya gitu. Dan aku lihat di sini ada energi daya tarik yang sangat-sangat kuat ya, tanpa kamu sadari nih, pesona kamu tuh sedang terpancar dan ada kemungkinan seseorang itu mulai memperhatikan atau tertarik kepada kamu. Ya, mungkin di sini juga kamu terlihat lebih percaya diri, mandiri dan memiliki aura yang membuat orang tuh nyaman untuk mendekat ke kamu, sayang. Ya. Jadi, ya mungkin ada seseorang yang mulai tertarik atau ingin mengenal kamu. Dan aku di sini juga ada peluang memulai hubungan baru itu sedang terbuka. Tapi kamu yang akan menentukan apakah ingin membukakan pintu atau tidak, gitu ya. Jadi nggak ada salahnya hati-hati, tetapi jangan sampai rasa takut membuat kamu tuh menutup semua kesempatan. Orang yang tepat itu akan menghargai proses kamu dan bersedia membangun hubungan yang dengan perlahan. Tetap jaga nilai diri kamu, tetapi jangan takut membuka hati ketika seseorang tuh sedang datang dengan niat yang tulus ya. Oke, kita lihat lagi untuk yang berpacaran ya. So, aku lihat mungkin minggu-minggu ini tuh kayak ada hubungan kamu tuh terasa lebih harmonis dan penuh kebahagiaan ya. Kayak ada pembicaraan nih mengenai komitmen atau masa depan ya, kalau yang aku lihat. Atau juga mungkin muncul kabar baik yang berkaitan dengan hubungan kalian. Mungkin ada tujuan yang akan terrealisasikan ya, mungkin pernikahan maybe ya. Jadi jangan ragu untuk menunjukkan rasa syukur atas hubungan yang kamu miliki. Ketika cinta dirawat dengan kejujuran dan usaha dari kedua belah pihak ada ya, mungkin akan tumbuh semakin kuat. Jadi nikmatin setiap proses bersama pasangan dan bangun masa depan selangkah demi selangkah. Hubungan ini tuh memiliki potensi yang baik jika terus dijaga dengan ketulusan ya. Oke, kita lihat untuk kamu yang sudah menikah ya teman-teman. Untuk kamu yang sudah menikah. Di sini aku lihat hubungan rumah tangga kalian tuh terasa lebih stabil ya minggu ini.
ada pembahasan mengenai masa depan atau kondisi keuangan keluarga mungkin. Atau pasangan kamu kayak menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab. Jadi kalian tuh kayak semakin kompak dalam menghadapi berbagai tantangan, kalau yang aku lihat. Jadi rumah tangga yang kuat itu bukan dibangun dari kesempurnaan ya, tetapi dari dua orang yang sama-sama mau menjaga, menghargai, dan saling mendukung dalam setiap keadaan. Jadi teruslah bekerja sama sebagai satu tim ya. Ketika ketegasan dipadukan dengan kasih sayang, rumah tangga itu akan semakin kokoh dan penuh keberkahan. Ya. Baik, untuk zodiak Gemini, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang pengen private reading di aku, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Makasih udah hadir, salam santu, salam rahayu buat semuanya.